hati yang tak pernah merasa cukup, kegelisahan yang berkepanjangan. Kegelisahan adalah salah satu pergumulan batin yang paling umum dialami manusia. Ia tidak selalu muncul karena kekurangan yang nyata, tetapi seringkali lahir dari ketidakmampuan hati untuk merasa cukup. Alkitab dengan jujur menyingkapkan bahwa ketika manusia tidak berusaha mencukupkan apa yang ada pada dirinya, apa yang telah Tuhan percayakan kepadanya, maka hidup perlahan dipenuhi oleh kegelisahan yang berkepanjangan. Bukan karena Tuhan tidak mencukupi, melainkan karena hati manusia terus menuntut lebih. 1. Ketidakpuasan hati, akar kegelisahan yang tak terlihat. Firman Tuhan berkata, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan." 1 Timotius 6 ayat 9. Ayat ini tidak menentang kerja keras atau keberhasilan, melainkan menegur hati yang tidak pernah merasa cukup. Ketika seseorang tidak berusaha mencukupkan apa yang ada padanya, ia akan selalu merasa kurang, walaupun secara lahiriah ia memiliki banyak hal. Dari sinilah gelisah lahir. Gelisah karena merasa tertinggal, gelisah karena takut masa depan tidak aman, gelisah karena hidup orang lain tampak lebih baik. Kegelisahan itu tidak datang sekaligus, tetapi tumbuh perlahan dan menetap lama. 2. Mata yang terus melihat, jiwa yang tak pernah tenang. Pengkhotbah menuliskan kebenaran yang tajam. Orang yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 10. Ketika hati tidak mau mencukupkan apa yang ada pada dirinya, manusia hidup dalam kehausan yang tidak pernah terpuaskan. Apa yang dimiliki hari ini dianggap biasa, sementara apa yang belum dimiliki menjadi sumber kecemasan. Inilah kegelisahan yang berkepanjangan. Kegelisahan yang tetap ada walau kebutuhan terpenuhi. Kegelisahan yang tidak hilang walau doa dijawab. 3. Perbandingan diri, pintu masuk kegelisahan. Firman Tuhan mengingatkan, sebab mereka yang mengukur dirinya dengan ukurannya sendiri dan membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri adalah orang yang tidak bijaksana. 2 Korintus 10 ayat 12. Ketika kita tidak berusaha mencukupkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mulai mengukur hidup dengan hidup orang lain. Dari situlah muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengusik hati. Mengapa hidupku tidak seperti dia? Mengapa Tuhan memberkati orang lain lebih? Apakah aku gagal? Perbandingan membuat hati gelisah dan menjauh dari damai sejahtera. 4. Kegelisahan menandakan hati yang belum percaya sepenuhnya. Yesus berkata, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, 'Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?'" Matius 6 ayat 31. Yesus tidak melarang perencanaan, tetapi ia menegur hidup yang dikuasai kekhawatiran. Ketika manusia tidak mau mencukupkan apa yang Tuhan sediakan hari ini, pikirannya melompat ke hari esok, dan damai sejahtera pun sirna. 5. Mencukupkan diri adalah pelajaran iman. Rasul Paulus menulis, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Filipi 4 ayat 11. Kata belajar menunjukkan bahwa mencukupkan diri adalah proses rohani, bukan sikap pasif. Jika seseorang tidak mau belajar mencukupkan diri, ia akan terus hidup dalam kegelisahan, bahkan di tengah kelimpahan. Paulus juga berkata, "Asalkan ada makanan dan pakaian, cukuplah." 1 Timotius 6 ayat 8. Ini bukan kemiskinan rohani, melainkan kedewasaan iman. 6. Ketidakcukupan hati menumpukan rasa syukur. Firman Tuhan berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal." 1 Thessalonica chapter 5 verse 18. Ketika seseorang tidak mau mencukupkan apa yang ada pada dirinya, ia sulit bersyukur. Hati yang tidak bersyukur akan selalu gelisah, karena fokusnya tertuju pada kekurangan, bukan pada pemeliharaan Tuhan. 7. Tuhan adalah sumber kecukupan sejati. Mazmur menegaskan, "Tuhan adalah bagianku." Psalm 16 verse 5. Ketika Tuhan menjadi bagian hidup kita,
Kecukupan tidak lagi ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh siapa yang menyertai kita. Orang yang tidak mencukupkan diri akan terus mengejar dunia, tetapi orang yang bersandar pada Tuhan akan menemukan ketenangan. Penutup, dari hati yang gelisah menuju damai sejahtera. Kegelisahan yang berkepanjangan seringkali bukan karena hidup terlalu sempit, melainkan karena keinginan hati yang tidak terbatas. Alkitab mengajarkan bahwa belajar mencukupkan diri adalah kunci menuju damai sejahtera. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Proverbs chapter 3 verse 5. Ketika kita tidak berusaha mencukupkan apa yang ada pada diri kita, kegelisahan akan terus mengejar. Namun ketika kita belajar menerima, bersyukur, dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber hidup, maka kegelisahan itu digantikan oleh damai sejahtera yang melampaui akal. Jika video ini memberkatimu, like dan share ke teman yang sedang gelisah, subscribe untuk konten rohani yang membangun, komentar, apa pergumulanmu tentang rasa cukup? Mari berdiskusi.